wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati seluruh jajaran Sivitas Akademika STI Syariah Indonesia Purwakarta, yang kami banggakan para mahasiswa baru kelas extension tahun 2020. Pertama dan yang utama, mari sama-sama kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberi kesehatan dan mampu beraktivitas seperti biasa walaupun dengan keterbatasan yang ada. Salawat serta salam tak lupa semoga tetap terlimpah curah kehadiran alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini insyaallah Anda semua akan mengikuti kegiatan pengarahan dengan metode daring atau online, yang mana sebentar lagi Anda akan memasuki perkuliahan di lingkungan STI Syariah Indonesia Purwakarta. Oleh karena itu, pengarahan ini perlu dilakukan sebagai kegiatan awal Anda bergabung di kampus STI Syariah Indonesia Purwakarta. Saya Muhammad Cahyo Sucipto selaku Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama akan memandu Anda mengikuti pengarahan hari ini. Yang pertama, pengarahan akan dilaksanakan berbasis online melalui channel YouTube STS, dan materi pengarahan yang akan disampaikan yang pertama adalah materi tentang akademik, tentunya disampaikan oleh Ibu Haji Rina Nur Hayati SS MSI selaku Wakil Ketua 1 Bidang Akademik. Yang kedua, pengarahan tentang fasilitas dan kegiatan kemahasiswaan yang insya Allah akan dilaksanakan atau akan disampaikan oleh saya sendiri. Oleh karena itu, mari kita saksikan bersama-sama pengarahan mahasiswa Extension 2020 yang dilaksanakan melalui daring. Baik, pengarahan yang pertama, saya sampaikan bahwa Anda bergabung di STI Syariah Indonesia Purwakarta akan mendapatkan hak dan mempunyai kewajiban sebagai mahasiswa yang akan Anda lakukan selama Anda kuliah di STI Indonesia Purwakarta. Slide yang saya akan jelaskan di belakang saya ini sudah kita share di grup WA yang berbentuk PDF, silahkan untuk dibaca. Namun penjelasan lebih jauhnya kita tampilkan melalui video ini. Yang pertama, masalah gedung dan fasilitas. Alhamdulillah STI Indonesia Purwakarta sudah memiliki gedung dengan milik sendiri, ya, bertempat di Jalan Veteran nomor 150 sampai 152, dan kampus 2 ada di Jalan Baru, tepatnya Ibrahim Singgadilaga, dekat dengan BPJS Ketenagakerjaan. Gitu. Nah, teman-teman sebagai mahasiswa baru, ya, nanti kedepannya akan berkuliah di kampus 1 dan juga kemungkinan akan di kampus 2. Oke. Ada apa saja fasilitas yang Anda dapatkan dengan Anda berkuliah di STI Indonesia Purwakarta? Yang pertama yang saya sampaikan, fasilitas sarana dan prasarana. STI Indonesia Purwakarta sudah membebaskan beberapa item pembiayaan untuk Anda sebagai mahasiswa. Yang pertama, Anda bebas biaya BPP dan biaya gedung. Kami tidak akan memungut biaya BPP dan biaya gedung. Kemudian bebas biaya UTS dan UAS, bebas biaya SKS dan praktikum. Kemudian kita akan memberikan seragam perkuliahan secara free, diantaranya adalah jas alma mater dan juga seragam jurusan. Dan seluruh gedung STI Indonesia ini telah dilengkapi dengan WiFi akses. Anda diberikan secara gratis WiFi akses selama di lingkungan STI Syariah Indonesia Purwakarta. Dan juga setiap ruang belajar yang kita miliki itu semuanya memiliki AC dan juga LCD proyektor. Nah, seperti yang digambar, aktivitas perkuliahan kita, ya, dilengkapi dengan AC dan LCD proyektor. Ini menjadi
hak Anda sebagai mahasiswa. Karena menjadi penting kita laksanakan adanya fasilitas ini untuk menunjang perkuliahan Anda dengan nyaman. STIAS Indonesia Purwakarta telah memiliki beberapa ruangan. Yang pertama adalah lab komputer, kemudian perpustakaan, ada juga aula yang dilakukan kegiatan pengarahan biasanya, ya, kemudian juga ada ruang perkantoran, gitu. Kurang lebih seperti itu fasilitas kampus yang menjadi hak Anda selama di STIAS Indonesia Purwakarta. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan keunggulan dari STIAS Indonesia Purwakarta agar Anda lebih mengenal kampus Anda dan Anda akan mencintai kampus Anda. Yang pertama, dari kerjasama dan MOU. STIAS Indonesia Purwakarta di tahun ke-11-nya ini telah menjalin beberapa kerjasama berkaitan dengan kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi, ya, terutama untuk meningkatkan kualitas lulusan, menyesuaikan materi perkuliahan dengan kebutuhan di lapangan, kemudian memudahkan mahasiswa untuk praktik kerja lapangan, dan juga memudahkan lulusan dalam memperoleh lapangan pekerjaan. Di antaranya kita telah bekerja sama dengan dunia perbankan dan dunia keuangan non-bank yang telah kita lakukan kerjasama seperti dengan PT Bank BNI, Bank BRI Syariah, Bank Muamalat, Pegadaian Syariah, dan juga asuransi takaful untuk di keuangan non-bank. Dan beberapa kampus yang kita kerjasama untuk menunjang perkuliahan, yaitu kita tergabung dalam 12 konsorsium di bawah Yayasan Piksi Ganesha. Oke. Selanjutnya, beberapa kegiatan kampus yang dilaksanakan selama Anda menjadi mahasiswa, ya, Anda nanti akan mendapatkan kegiatan seminar, kemudian mendapatkan kegiatan pojok syariah, dan juga Anda akan mendapatkan kegiatan PBAK atau pengenalan budaya akademik kampus yang dilaksanakan biasanya pada awal perkuliahan. Karena Anda kelas extension, kemungkinan PBAK-nya nanti akan bergabung dengan angkatan lain, yaitu akan dilaksanakan pada sekitar bulan September dan bulan Oktober. Ini sekilas dari kegiatan PBAK yang telah kita lakukan, ya, dari tahun ke tahun. Kita ada kegiatannya indoor maupun kegiatan outdoor. Kemudian ada beberapa kegiatan kampus yang berkaitan dengan ekstrakurikuler, ya. Anda bisa melaksanakan kegiatan atau bergabung kepada Badan Eksekutif Mahasiswa, ya, kemudian kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa, bergabung kepada Himpunan Mahasiswa, dan juga UKM-UKM yang ada di STIAS Indonesia Purwakarta. Kita memiliki UKM Manis, yaitu mahasiswa seni dan sastra, ada UKM olahraga, dan UKM pecinta alam. STIAS Indonesia Purwakarta juga memberikan akses kepada mahasiswanya untuk mendapatkan beasiswa. Di antaranya beasiswa yang ada di STIAS Indonesia yang telah kami jalankan, pertama Jabar Future Leader atau beasiswa dari Gubernur Jawa Barat untuk mahasiswa yang berprestasi dan aktif dari segi organisasi. Yang kedua, beasiswa Kementerian Agama. Beasiswa Kementerian Agama ini diberikan dengan dua jenis. Ada bidik misi, alhamdulillah 20 orang kita telah memberikan bidik misi dari tahun 2018 sampai 2019. Kemudian juga beasiswa pengembangan akademik, ini diberikan juga 2 tahun berturut-turut, ya. Kemudian yang ketiga adalah beasiswa dari yayasan. Yayasan Piksi Ganesha melalui Ketua STIAS Indonesia Purwakarta telah menyalurkan beberapa beasiswa. Di antaranya beasiswa berprestasi, ya, kepada mahasiswa yang memiliki prestasi di bidang akademik maupun non akademik akan diberikan uang pembinaan, ya. Beberapa waktu lalu tim futsal STIAS Indonesia Purwakarta telah menjalankan pertandingan dan mengikuti kejuaraan, mendapatkan hasil yang baik, dan mahasiswanya mendapatkan uang pembinaan dari STIAS Indonesia Purwakarta. Itu saja dari kemahasiswaan dan dari fasilitas yang bisa
kami sampaikan untuk pengarahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada mahasiswa baru STIAS Indonesia Purwakarta. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, perkenalkan, nama saya Farida Nurhadijah Yasir Rahayu. Saya diamanahkan di STIAS Syariah Indonesia Purwakarta ini sebagai perwakilan dari bidang umum dan bidang keuangan. Oke, kita mulai. Materi pengarahan sekarang yaitu kita mengetahui bahwa STIAS Indonesia Purwakarta ini berlokasi di Jalan Veteran nomor 150 Cisereh Purwakarta, atau tepatnya di depan Jalan Kopi. Itu adalah kampus pertama. Kemudian kampus keduanya itu kita beralamat di Jalan Terusan Ibrahim Singadilaga, tepatnya di 100 meter BPJS Ketenagakerjaan Purwakarta. Prodi yang ada di STIAS Syariah Indonesia Purwakarta ini ada dua, yakni Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah. Ya, tahun berdiri tahun 2010 dan mulai aktif menerima mahasiswa itu dimulai dari 2011. Otomatis jumlah angkatannya itu sudah sampai 6 angkatan. Berawal dari prodi ekonomi syariah. Ya, prodi ekonomi syariah ini di sini dengan mata kuliah unggulannya itu adalah manajemen JIS dan haji, perilaku konsumen, komunikasi bisnis, fikih syariah, modal ventura syariah, dan lain-lain. Itu adalah sebagai mata kuliah unggulan di kami. Kemudian prodi keduanya itu adalah perbankan syariah dengan mata kuliah unggulannya itu adalah marketing bank syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, administrasi perbankan syariah, dan masih banyak lainnya lagi. Oke, dalam praktikum perbankan syariah itu kita bekerja sama dengan HIK atau Harta Insan Kamil cabang Parahyangan Bandung. Dari dua prodi yang ada di STIAS Syariah Indonesia Purwakarta ini, ekonomi syariah dan perbankan syariah, alhamdulillah kita telah menerima akreditasi dengan nilai B, yaitu baik sekali dari Bank PT pada tahun 2019 kemarin, kayak gitu. Jadi otomatis masih berlaku. Ya, pembagian kelas di STIAS Syariah ini terbagi menjadi 3 kelas, yakni ada kelas taruna, ada kelas karyawan, dan ada kelas eksekutif. Kelas taruna mulai pembelajarannya itu dengan jadwal pembelajarannya itu Senin sampai Kamis dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Kemudian kelas karyawan dari Senin sampai Kamis dari jam 17 sampai jam 21 malam, atau jam 5 sore sampai jam 9 malam. Dan kemudian kelas eksekutif itu terjadwal dari hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, yakni dari jam 8 sampai jam 4 sore. Selanjutnya, sistem pembayaran di STIAS Syariah Indonesia Purwakarta ini sangat murah sekali, bisa dibandingkan dengan berbagai perguruan tinggi yang ada di Purwakarta. Sistem pembayaran di STIAS Syariah Indonesia Purwakarta tergantung dari kelas. Yang pertama adalah kelas taruna. Kelas taruna itu sistem pembayarannya adalah sejumlah Rp600.000, dan itu hanya bisa diikutkan untuk kelas reguler. Ya, Rp600.000 ini per bulan dan flat sampai dengan lulus. Jangka waktu kelas taruna itu adalah 4 tahun. Berikut sudah menjalani atau sudah mengambil program D3, yakni AKE, Administrasi dan Keuangan, serta S1-nya itu adalah Ekonomi Syariah ataupun Perbankan Syariah. Yang kedua itu adalah kelas karyawan. Kelas karyawan dengan biaya angsuran per bulannya itu adalah Rp500.000. Dan kelas eksekutif biaya
perkuliahannya itu adalah sejumlah Rp600.000. Oke. Mengenai biaya kuliah, di kami itu menggunakan dua sistem, yaitu sistem angsuran per bulan dan sistem per semester, baik semester ganjil dan semester genap. Sistem pembayaran kuliah di kami itu tergantung dari kelas, yakni kelas karyawan dan kelas eksekutif. Kelas karyawan itu sebesar Rp500.000 per bulan dan kelas eksekutif itu sebesar Rp600.000 per bulan, atau bisa dikonversikan selama 1 semester, yakni Rp3 juta untuk kelas karyawan dan Rp3.600.000 untuk kelas eksekutif. Bagaimana dengan angkatan yang extension ini? Karena extension ini adalah gelombang khusus yang lulusnya itu adalah bersamaan dengan tahun sebelumnya. Maka pada tahun pertama perkuliahan itu pembayarannya itu menjadi double. Ya, tidak usah khawatir, biaya selama kuliah di sini bebas dari 10 biaya yang sudah ditetapkan, yakni bebas biaya pengembangan pendidikan atau BPP, bebas biaya gedung bangunan, jadi sampai dengan lulus, bebas biaya restitusi dan tridharma perguruan tinggi, bebas biaya kemahasiswaan dan profesi, bebas biaya dana kegiatan sistem informasi. Yang keenam, bebas biaya ujian tengah semester atau UTS. 7. Bebas biaya ujian akhir semester atau UAS. Yang kedelapan, bebas biaya perlindungan kesehatan. Ya, ini adalah kita setiap mahasiswa didaftarkan di asuransi Bumi Putra. Dan yang ke-9, bebas biaya SKS dan praktikum. Yang ke-10 itu bebas biaya seragam kuliah. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara mendaftar di SDY Syariah Indonesia Purwakarta ini? Pemberkasannya itu atau administrasinya itu bisa langsung melalui front office yang ada di SDY Syariah Indonesia Purwakarta di Jalan Veteran 150 Purwakarta, dan atau melalui tidak langsung via pos dan via online. Pemberkasannya itu adalah yang pertama fotokopi atau scan asli ijazah keterangan lulus SKHU SLTA. Kemudian pas foto berwarna 2x3 dan 3x4 sejumlah 3 lembar. Kemudian fotokopi atau scan asli kartu keluarga, akta lahir dan KTP. Yang keempat, membayar Rp300.000 untuk pendaftaran atau pengambilan formulir 100.000 dan registrasi Rp200.000. Sistem pembayarannya juga bisa melalui front office yang ada di SDY Syariah Indonesia Purwakarta dan ataupun melalui transfer yang tertera di Bank BRI dan di Mandiri. Terima kasih, selamat bergabung di SDY Syariah Indonesia Purwakarta. Kami bangga menerima Anda selama menjadi mahasiswa baru dan selama menjadi mahasiswa baru. Terima kasih. Selanjutnya, maka pengarahan akademik yang akan dilakukan oleh Ibu Hajah Rina Nurhayati SSMFI. Kepada Bu Rina, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Rina ya, atau bisa dipanggil Ibu Ina. Saya kebetulan di bagian akademik, Wakil Ketua 1 bidang akademik, dan alhamdulillah Anda sudah bergabung semuanya menjadi mahasiswa SDY Syariah Indonesia. Dan tentunya kalian nggak akan rugi karena kita di sini prodinya semuanya sudah terakreditasi B. Satu-satunya kampus di Purwakarta yang semua prodinya terakreditasi B. Dan di kesempatan hari ini di pengarahannya melalui online, karena kebetulan kan suasana di luar sana sedang kita ada fenomena yang sedang harus diikuti oleh
semua masyarakat Indonesia sesuai dengan anjuran pemerintah, juga bahwa segala sesuatunya bisa dilakukan dengan cara online. Visi dari STE Syariah Indonesia yaitu menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing dalam menghasilkan sarjana ekonomi Islam di Jawa Barat pada tahun 2025. Dan tentunya ini insya Allah sudah terwujud karena ada 2 mahasiswi kita yang sudah bisa kuliah di China sana dengan dibiayai oleh kampus kita, dan mereka kuliah di China selama 1 tahun. Dan sepertinya nanti visi dari kampus kita akan berubah menjadi visi yang lebih mengglobal, udah bukan Jawa Barat lagi ya. Dan sekarang adalah misinya. Kalau misi tentunya harus mengikuti dengan instruksi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yaitu tentang perguruan tinggi, di mana di dalamnya semua sivitas akademika harus ikut serta dalam melaksanakan semua kegiatan kampus yang berbasis Tridharma perguruan tinggi ya. Nanti kalian akan lebih paham deh kalau misalkan sudah bertatap muka di kelas. Ya, sementara 2 minggu ini kita akan melaksanakan perkuliahannya secara daring atau online. Oke, 2 prodi kita, prodi ekonomi syariah dan perbankan syariah, ini sudah terakreditasi B dari Ban PT. Kalian bisa cek di Google ya, dan nggak akan bohongin kita. Nah, ini bidang akademik, slogannya adalah Fatonah, Amanah, Sidik, dan Takdik. Insya Allah ada 4 tim kita yang akan bisa membantu Anda. Selain saya, ada Pak Eka Hadi, ada Teh Temi, ada Teh Ina yang akan membantu kelancaran studi kalian selama di STE Syariah Indonesia Purwakarta. Adapun jadwal perkuliahan nanti di-share per kelas, kita sudah siapkan. Anda tinggal melihat keterangan perkuliahannya kapan. Dan untuk kelas ini, kelas extension akan dimulai esok hari tanggal 22 Maret ya, hari Minggu. Jadi jangan lupa siapkan saja kuotanya. Karena di situ kalian bisa berinteraksi dengan dosennya. Jadi nanti kalau misalkan ditanya absen, setelah dosen menyatakan absen, kalian bisa menjawab dengan nama spasi hadir gitu ya. Ada 5 mata kuliah yang akan kalian ikuti selama 2 minggu ini melalui online. Roadmap studi Anda nih, di semester 1 kalian akan mengikuti 10 mata perkuliahan yang tentunya dibagi waktunya karena kita secara online. Lalu nanti setelah semester 1 beres, kalian akan mengikuti praktikum. Ada praktikum komputer di situ ya, yaitu praktikum perdana. Itu setelah nanti 1 semester beres. Lalu ada semester 2. Semester 2 juga sama 10 mata kuliah. Di situ ada praktikum ini akuntansi ya. Oke. Nah, setelah itu, setelah semester 2, berarti kalau semester 1 dan semester 2 itu namanya tingkat 1. Lalu lanjut ke semester 3. Semester 3 itu nanti setelah beresnya ada yang namanya praktikum ibadah. Setelah praktikum ibadah, Anda masuk ke semester 4 atau tingkat 2 itu ya. Itu kalian akan mengikuti praktikum pasar modal syariah atau investasi keuangan. Nah, itu semester 1, semester 2. Lalu di sini ada yang namanya semester 5 nanti. Nah, ini tingkat 3 ya. Tingkat 3 udah punya di kelas nih, kalian udah jadi kakak. Ada praktikum kewirausahaan. Sekarang juga sedang dilaksanakan oleh mahasiswa karena kebetulan yang namanya slogan kita juga adalah Be the Young Entrepreneur. Ini diharapkan kalian semuanya suatu saat nanti akan menjadi para pelaku usaha. Lalu semester 6. Setelah semester 6 itu ada yang namanya praktiknya, kalian langsung ya bergabung di institusi. Kalian melaksanakan kegiatan PKL atau praktek kerja lapangan. Ini kalian bisa pilih di institusi mana. Tapi kalau misalkan kalau kalian sih di ini ya, bisa di tempat kerja masing-masing. Nanti tinggal melaporkan apa yang ingin kalian laporkan sesuai dengan tata tulis yang kita sediakan. Nanti disampaikan pedomannya ada. Dan nanti berarti itu kan udah semester 3. Nah, untuk kalian perhatikan nanti setelah semester genap yaitu semester 2, semester 4, semester 6 itu juga kalian akan melaksanakan kegiatan uji kompetensi. Kenapa dilaksanakan uji kompetensi? Karena sesuai dengan aturan pemerintah bahwa setiap ijazah sarjana atau magister atau doktoral itu harus punya yang namanya surat keterangan pendamping ijazah. Salah satunya adalah melalui kegiatan uji kompetensi. Nanti kalian yang kompeten diberikan ijazah. Diberikan sertifikat kompetensinya.
Nah, itu semester 1 sampai 6 ya. Lalu nanti semester 7 itu adalah tingkat akhir. Kalian masuk di tingkat 4. Itu adalah setelah semester 7 beres, kalian ikut yang namanya KKN. KKN ini adalah kuliah kerja nyata. Ini bergabung dari semua kelas di semester 7 ini. Kalian melaksanakan kegiatan di desa-desa. Nah, nanti biasanya ada 4 atau 5 desa yang kalian akan masuki di sana. Nanti kalian dipilihnya masuk di desa mana bersama kelompok kalian ya. Setelah semester 7 itu nanti masuk ke semester 8. Semester 8 itu nah ini di sini. Di sini adalah tempatnya kalian istilahnya melakukan kegiatan penelitian mini melalui pelaporan skripsi, karya tulis ilmiah skripsi yang dibimbing oleh 2 dosen. Lalu nanti kalian diuji di sana ya. Lalu ada sertifikasi juga, sertifikasi untuk istilahnya sebagai penutup sebelum kalian melepas masa perkuliahan di STI Syariah Indonesia sebelum wisuda. Nah, itu adalah roadmap studinya. Jadi diharapkan kalian akan fokus selama 4 tahun ini untuk mendapatkan hasil yang baik, lalu bisa kuliah dengan bahagia, bertemu dengan teman-teman yang pastinya insya Allah baik-baik karena kita di sini adalah keluarga. Nah, ini bentuk perkuliahannya. Ini adalah perkuliahan yang dilakukan bisa sifatnya observasi gitu ya. Lalu juga di sini bisa turun ke masyarakat. Nah, bisa diaplikasikan semua mata kuliahnya. Lalu di sini ada ujian. Ini adalah bentuk ujiannya, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nanti kalau ujian kalian jangan lupa menggunakan pakaian yang sudah ditetapkan oleh kampus. Jadi kalau misalkan pas kerja mau langsung ujian, ya diharapkan udah bawa bekal bajunya gitu. Jadi tetap mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh kampus. Kalau misalkan sudah masuk sini, ya sama-sama ikuti aturannya, ya. Lalu juga, nah di sini uji kom praktikum. Nah, kalau yang namanya uji kompetensi seperti ini ya, satu-satu. Beda dengan uji UTS ataupun UAS, bisa bergabung di kelas. Kalau misalkan uji kom ya seperti ini, sendiri-sendiri ya, one by one, face to face. Oke. Nah, ini juga kegiatan teman-teman kakak kelasnya yang tentunya mereka optimis untuk bisa menjadi pribadi yang kompeten. Lalu di sini ini adalah contoh dari kegiatan PKL. Ini adalah kegiatan yang dilakukan di instansi-instansi atau lembaga yang kalian pilih, di mana nanti kalian membuat laporannya dan diserahkan kepada kami. Lalu ini adalah KKN. Nah, ini kakak kelas kalian ada yang sudah di Babakan Cikau, di Kecamatan Cikau, lalu Bungur Sari, ada juga yang sudah di Pasawahan, di Wanayasa, kemarin juga sudah di Campaka. Nah, untuk nanti kalian mungkin ada di kecamatan mana lagi. Nah, ini adalah kegiatan sidang munakosyah nih, kegiatan munakosyah ya. Nah, ini adalah sidang skripsi. Lalu di sini adalah setelah sidang skripsi ada sidang apa tuh? Ada table manner. Table manner ini dilaksanakan yaitu kalian belajar bagaimana tata aturan makan dengan jamuan internasional. Lalu ada beauty class, ini untuk wanita, para wanita. Kalau pria nggak ada yang namanya handsome class. Lalu ada seminar profesi tadi setelah semester 8, setelah yang namanya semua ini dilaksanakan. Oke, nah ini tentunya yang kalian tunggu-tunggu. Kalian akan mendapatkan gelar sarjana ekonomi dari STIE Syariah Indonesia Purwakarta ya. Selama ini dilaksanakan kegiatan wisuda sudah berapa kali ya, di Sasana Budaya Ganesha ITB sudah 4 kali, lalu di Hotel Harper sudah 2 kali, di Hotel Bintang 4 ya, Harper by Aston. Nah, itu sekiranya dari kami dan dari pihak akademik ya. Nanti jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kalian bisa menanyakan langsung ke bagian akademik. Ada Pak Eka, ada Teh Temi, dan ada Teh Ina. Demikian dari saya, mudah-mudahan kalian semangat. Jangan lupa, meskipun kondisi sedang seperti ini, yang namanya spirit harus tetap dijaga. Demikian ya, mohon maaf jika ada kata dan sikap saya yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengarahan dari bidang akademik, dan dengan disampaikannya pengarahan dari bidang akademik, maka pengarahan ini telah selesai. Jika ada pertanyaan ataupun yang ingin disampaikan,
boleh kita akan bahas di grup WhatsApp. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga pengarahan ini bermanfaat bagi Anda semua sebagai gerbang masuk menjadi bagian dari keluarga Sivitas Akademika STIES Indonesia Purwakarta. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.